cerita dimulai. Tiba abu berjalan tak henti-henti, Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali, jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan, dari belakang menuju ke depan. Kita orang melaju demi masa depan yang terang, tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari ya, wakil sekjen saya ini tidak lepas. Kemudian yang kedua, saya memang sudah ditunjuk untuk membantu ke dalam institusi kita ini, Pak. Tapi ini masih ada yang ditunggu nggak, ini Pak? Masih. Koalisi Pak. Kita ada teman-teman koalisi dengan koalisi akan hadir. Iya, akan hadir. Jam 2 jadwalnya. Jam 2 ya. Jadi kita di dalam pertempuran itu harus menyusun strategi, Pak. Bagaimana supaya kita harus menang. Harus ya, Pak ya. Saya kemarin sudah ketemu Pak Ketua Umum kita. Karena beliau menyampaikan ucapan selamat ya. Pak calon bupati, kemudian bupati dan juga kader kita, dan saya ditugaskan untuk awal-awal bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita dengan kondisi yang finansial kita yang lagi kan kita kan ada Gelora, Garuda, Wakuma, PKN ya, Partai PKN nasional. Jadi itu Pak, saya dengan teman-teman Pak Anton, Pak Rizal selaku Ketua DPD kita harus terus berjuang. Jadi saya sebagai Ketua DPD sangat senang hati. Hanya tadi dari salah satu informasi yang dari Pak Bupati mengatakan sudah melakukan pendekatan ke rakyat itu sebagai salah satu upaya pembangunan masyarakat. Yang kedua, ini Pak, yang bagian humasnya ada nggak? Bagian humas, kalau bagian humasnya kita jalan, ya kita menggalang media, karena memang sekarang ini kan banyak yang melihat IT Pak. Ketua Jenderal teman-teman sembilan partai, teman-teman juga mendukung. Saya memberikan informasi tentunya sebagai referensi teman-teman sekalian. Memang isu untuk menyerang saya maupun bersama dengan Pak Wali selama sekali, karena ada semacam ketakutan kalau kami sayangi rakyat itu aja. Kalau sayangi rakyat, disenangi rakyat, oleh karena itu selalu diserang bagaimana kita bisa dengan rakyat. Itu setiap muncul isu Pak Monita itu tidak suka sama orang pendatang ya, itu kencang waktu itu. Kemudian yang berikut bahwa Pak Boneta itu tidak suka orang Islam. Lalu dikaitkan lagi dengan persoalan demo masjid ya, sampai ke Andai kalau tidak salah. Iya, sampai ke Andai. Nah, kemudian yang lebih sadis lagi itu Pak Boneta kalau kemarin di SP banyak dipakai istilah, ya karena sedikit agak lembut dipakai istilah abu-abu, tapi kasar itu mereka bilang itu separatis. Nah, itu OPR. Itu yang cukup kasar itu. Jadi saya kasih informasi dan referensi untuk teman-teman, Pak Pimpinan dan Pak Ketua. Yang pertama bahwa saya itu, ayah saya itu seorang polisi, anggota polisi.
Saya asli anak Polong karena saya lahir di dalam asrama, bukan di rumah sakit. Ini asrama polisi Manokwari. Lalu saya sekolah, TK saya di TK Bayangkari karena saya punya bapak itu anggota polisi Polres Manokwari. Lalu saya SMP Yapis Manokwari. Kemudian saya ketua Kasida pelajar di Manokwari, tidak pernah ada SK pemberhentian sampai hari ini. Karena saya yang biasa pimpin Kasida di Manokwari. Kemudian saya SMA-nya SMA Waikumene. SK dari Kemenko Polhukam Pak Wiranto tanda tangan. Saya bertugas di Kemenko Polhukam sampai dengan 2019 karena saya melihat bahwa teman-teman partai minta terus, saya ajukan pengunduran diri tahun 2019. Saya mundur, saya sebagai tenaga analis dari Kemenko Polhukam untuk beberapa bidang, termasuk analis bidang intelijen di Kemenko Polhukam. Sampai 2019 saya ajukan tapi ditahan Pak. Bantu sampai dengan selesai isu rasis waktu itu, baru permohonan saya diterima. Sampai di sini saya kembali ke partai politik Golkar dan kemudian ke Gerindra. Sampai pileg itu selesai, saya juga ketua TKD pemenangan untuk Prabowo Gibran. Kerja cukup berat karena kalau saya ditimpa dengan isu separatis OPM, Pak Prabowo waktu itu presiden terpilih ditimpa dengan isu HAM. Saya kerja dari ujung ke ujung bagaimana minimalisir dan meyakinkan rakyat. Beliau itu pemimpin yang baik, tidak ada kaitan dengan HAM. Dan kami menang di Manokwari 65% ya, 65% untuk Prabowo Gibran. Lalu Gerindra yang main di satu gigi saya satu kursi, kita 4 gigi, 4 kursi. Lalu terima kasih karena Hanura melihat pergumulan hati rakyat. Kami hari ini ada di sini. Dan saya paham isu ini dari sekian tahun sampai hari ini dimainkan oleh siapa, saya mengerti sekali dan saya tahu sumber-sumbernya. Cuma saya orang tidak biasa untuk frontal counter begitu, tidak. Bagi saya anjing menggonggong kafilah berlalu. Oh, akhirnya kita melewati malam dan tiba di pagi juga gitu. Saya dididik dalam rumah oleh ayah saya seorang polisi, dididik demikian. Oleh karena saya pegang didikan itu dari sejak saya kecil sekolah sampai hari ini saya tidak berubah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan dan senyumlah dengan semua. Berarti ya sudah terus toko punya di mana lagi, Pak? Saya kira itu dulu Bapak Ibu teman-teman. Kita sepakat bersama untuk tetap berjalan apa adanya, tapi tetap harus konsisten, komitmen, tidak mau dijual dan dibeli, harus memenangkan berbudi. Karena dukungan terlalu banyak, WA, inbox, saya sudah beri teman-teman juga mungkin ada. Bapak berdua harus jadi bupati. Oleh sebab itu, barangkali kalau ada yang itu banyak untuk disampaikan. Sampaikan di sini, relawan juga sampaikan ke sini, sehingga kita ada pengendali di sini dan tersistem. Jangan begitu baca langsung dikirim lagi, dibalas tidak boleh. Itu saya makin bunci. Kita melihat bahwa dalam masa kampanye ini baru 2 hari ini berjalan dan isu itu sudah beredar dan kita tahu betul, tapi ya oke lah, tidak jadi masalah. Saya tidak akan panjang lebar terkait itu karena kalau saya mengklarifikasikan untuk kasus itu, saya sederhana saja. Beliau tidak pernah diperiksa oleh kepolisian terkait kasus OPM atau Papua Merdeka. Beliau tidak pernah dipanggil dan jadi tersangka dalam pemeriksaan kepolisian. Kalau beliau dijadikan tersangka, maka pasti hak politik beliau dicabut karena kasus makar. Nah, sampai dengan hari ini kan beliau tidak pernah ada berita itu, bahkan beliau sampai resmi menjabat atau mau maju menjadi wakil bupati, itu resmi. Maka rekam jejak itu tidak mungkin ada. Apalagi beliau sempat menjabat bagian intelijen di Menko Polhukam. Itu jelas sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan politik identitas, isu agama, kita sudah dengar.
kita sudah menanggapi itu. Saya sebagai sekretaris koalisi pasangan berbudi untuk pro rakyat, itu saya harus menegaskan bahwa isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu orang-orang yang menyebarkan isu seperti itu adalah orang yang berpikir pendek. Orang-orang yang tidak bisa berpikir panjang dan bagaimana berpikir untuk memajukan kebersamaan di kota ini. Saya pikir beliau tidak seperti itu. Karena beliau jelas sekali visi, misi, tujuannya untuk rakyat ini. Beliau membawa tema perubahan untuk kehidupan masyarakat lebih baik, untuk semua orang yang bisa hidup berdampingan. Saya pikir itu isu murahan dan membuang-buang energi untuk kita menanggapi. Tapi saya mau ingatkan saja bahwa ayo kalau teman-teman memang menyebarkan isu itu, saya berharap orang-orang ini bisa mempertanggungjawabkan. Kita berharap kita tidak mengetahui siapa yang menyebarkan. Tapi kalau kita tahu, pasti kita akan proses. Apalagi dalam momen politik ini. Di masa kampanye ini menggunakan isu hoaks, isu-isu yang tidak bertanggung jawab, dan itu sudah ditekankan oleh Bawaslu pada saat kampanye damai. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat, generasi setelah kita, ketika nanti kita berpulang ke Tuhan, harus ada regenerasi orang-orang yang bermain dalam dunia politik, tapi dengan cara yang baik, cara yang tidak memecah belah, cara yang beretika. Ada berpolitik yang sebenarnya kan begini, menurut saya politik itu kan sebenarnya baik dan buruknya bukan politiknya, pelaku politiknya, politisinya lah yang bermain. Makanya saya berharap kita mau mengajarkan kepada masyarakat caranya yang benar, supaya kita ketika nanti tidak lagi bermain di dunia ini, generasi setelah kita menerapkan cara berpolitik yang lebih enak, tidak melakukan sesuatu yang berbeda begitu, yang terutama negatif ya. Cerita dimulai, kaki berabu berjalan tak henti-henti. Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali. Jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan. Dari belakang menuju ke depan, kita orang melaju demi masa depan yang terang. Tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari abu, dengan semangat terus maju. Tompu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu, teruslah berjalan. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa hentikan kita orang pulangkah. Walau masa lalu gelap, pastikan masa depan kan cerah. Semua keterbelakangan jadi cerita lama. Sekarang waktunya bergerak, kita tak main-main. Kita orang punya berbudi, pemimpin yang berani untuk lawan ketidakadilan, bangun mimpi yang tinggi. Dari hutan laut sampai gunung di Manokwari, kita orang bersama tak ada yang tertinggal lagi. Kita orang bangkit dari abu, kita orang bangkit dengan semangat terus maju. Dengan semangat kita orang punya mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Berbudi bersatu, kaki berabu, teruslah melangkah. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Harapan baru, langkah bersatu, Manokwari berbudi. Kita orang maju dari tanah ini, teriakan berani.